Damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini, Kamis tanggal 10 November tahun 2022. Diambil dari kitab Yehezkel pasal 20 ayat 41. Dikatakan, seperti kepada persembahan yang harum, aku berkenan kepadamu pada waktu aku mengeluarkan kamu dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Yang mau dikatakan firman Tuhan kepada bangsanya atau kepada kita melalui pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, bahwa kita adalah milik Tuhan yang paling berharga dan mulia di hadapannya. Itu yang dikatakan oleh Nabi Yesayas di pasal 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Dihubungkan dengan gambaran yang ada di kitab Yehezkel atau bacaan kita di pagi hari ini, digambarkan yaitu perbuatan Allah atau perbuatan orang yang membakar dupa. Bahan dupa adalah bahan yang harum yang disebut parfum. Parfum adalah perlengkapan wajib bagi banyak orang. Parfum yang berfungsi untuk membawa keharuman di sekitar tubuh kita ini dapat membawa rasa percaya diri bagi setiap orang yang memakainya. Parfum sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Kata parfum berasal dari bahasa Latin perfumare yang berarti mengasapi. Salah satu bentuk
parfum tertentu berupa pembakaran dupa dan herbal aromatik yang dipergunakan dalam pelayanan keagamaan. Di Mesopotamia, Mesir adalah pertama kali menghidupkan budaya pemakaian parfum. Baru ke daerah Tiongkok kuno, Israel, Arab, Yunani, dan Romawi. Yang mau disampaikan oleh firman Tuhan sesuai dengan firman yang kita dengar di pagi hari ini, bahwa perbuatan Tuhan kepada bangsa yang dikasihinya melalui pengembalian bangsa Israel, pengumpulan bangsa Israel ke tempat yang sudah diberitakan atau diberitakan oleh para hambanya, bahwa Yerusalem dan Yehuda adalah tempat yang ditentukan bagi orang yang percaya. Di situ mereka mau menyembah Tuhan. Apa yang mau ditunjukkan firman Tuhan melalui pembacaan kita di pagi hari ini? Pengetahuan tentang kekudusan. Etika yang ditanamkan oleh Injil tidak mengakui standar selain kesempurnaan pikiran Allah dan kehendak Allah. Itu yang mau disampaikan Tuhan melalui Nabi Yehezkiel, melalui firman yang kita dengar di pagi hari ini. Allah menuntut sempurnaan tabiat adalah, ketidaksempurnaan tabiat adalah dosa, dan dosa adalah pelanggaran. Pelanggaran hukum, yaitu perilaku perbuatan yang tidak disukai Tuhan, yang bertolak belakang dengan kekudusan Tuhan. Setiap orang yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, pribadinya berkesempatan dan berhak memiliki sifat-sifat dari Tuhan. Inilah pengetahuan tentang kekudusan Tuhan. Kemuliaan Allah adalah tabiatnya. Tabiat inilah yang mau ditunjukkan Nabi Yesayas melalui firman yang kita dengar di pagi hari ini. Agar oleh teladan-teladan sendiri ia boleh menjauhkan dosa dari daging kita. Ia tidak suka atau Allah tidak suka menghampiri dia apabila tabiat kita tidak sesuai dengan sifat Allah. Sebagai pengikut Allah, kita harus bertabiat atau sepikiran dengan Allah. Allah sedang memperkuat kita di hadapan dunia ini sebagai saksi yang hidup mengenai apa yang bisa dicapai oleh manusia. Itu dikatakan oleh Tuhan. Tuhan berkata, karena itu harus sempurna. Dalam Matius pasal 5 ayat 48. Tuhan menginginkan kita sempurna. Kesempurnaan tersebut tidak dapat kita raih hanya mengandalkan diri kita, tetapi kita harus meminta tolong melalui doa. Segenap hati dan pikiran kita menyerahkan kepada Tuhan, supaya kesempurnaan itu dapat kita nampakkan melalui pemanggilan kita atau melalui penebusan Yesus Kristus. Tuhan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Itu tertulis dalam Matius dalam 28 ayat 18. Kita berhak untuk meminta kuasa yang tidak terbatas ini. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan,
kita adalah milik Tuhan yang paling berharga. Kita adalah milik Tuhan yang mulia. Oleh sebab itu, segala yang tidak disukai Tuhan, yaitu perbuatan dosa, kita harus jauhkan. Kita menjadi saksi, menyaksikan keinginan Tuhan melalui perbuatan-perbuatannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita sebagai korban yang kudus, sebagai korban penebusan untuk menebus kita yang masih di dalam dosa ini. Pengetahuan tentang kekudusan inilah yang mau disampaikan oleh Nabi Yehezkiel seperti persembahan yang harum. Aku berkenan kepadamu. Oleh sebab itu, mari kita ingat bahwa kita adalah milik yang paling berharga dan Tuhan memberi dirinya sebagai persembahan untuk penebusan dosa kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini. Tuhan memberi kesempatan hidup di dalam hidup kami. Dalam hari ini kami berencana mau melakukan segala tugas-tugas kami. Tuhan, tolonglah kami supaya meneladani sifat-Mu yang mulia. Kami mau menghampiri Engkau. Kami melihat diri kami yang begitu hina karena kami orang berdosa. Tuhan, berikanlah kekuatan kepada kami dan hapuskanlah segala dosa melalui persembahan diri-Mu yang setia menemani kami. Tuhan, tolong kami dalam pekerjaan kami sebagai penampakan kemuliaan-Mu. Tuhan, segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.